Fanny membawa buah panekuk pada saat ini, berdiri di pintu dan menunggu dengan cemas. Melihat Tama keluar, dia buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan prihatin, "Saudara Tama, bagaimana Anda dan Claudia berbicara?" Tama tersenyum, "Hampir selesai. Mana buah panekuk yang kuinginkan?" Fanny mengangkat tangannya dan menyerahkan kantong makanan di tangannya kepadanya. "Ini, sudah selesai, Saudara Tama. Bisakah kamu membantu Claudia?" Tama mengangguk dan berkata dengan ringan, "Tentu saja aku bisa. Hal kecil ini. Apakah itu masih menjadi masalah bagi saudaramu Tama?" Mendengar ini, Fanny tiba-tiba menjadi bersemangat dan memeluknya. "Itu benar-benar hebat Saudara Tama." Tama menepuk punggungnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu masuk dan sibuk dulu. Aku akan menelepon." "Oke." Dia menganggukkan kepalanya dan buru-buru kembali ke toko serba ada dengan sangat antusias. Tama mengeluarkan buah panekuk dari tas dan menggigitnya, sambil mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yoshua. Segera setelah telepon masuk, Yoshua berkata, "Tuan Renza, 20 tentara wanita yang dimaksudkan untuk Amerika Serikat sudah berangkat 3 jam yang lalu, dan tim operasi khusus beranggotakan 20 orang lainnya telah dikirim ke Kanada, dan diharapkan tiba dalam 10 jam. Jika Anda membutuhkan seseorang di sana." Tama mau tak mau memuji, "Yoshua, aku tidak menyangka kau begitu teliti." Yoshua berkata, "Tuan Renza, inilah yang harus dilakukan bawahanmu." Tama tersenyum tipis dan berkata, "Sekarang karena Cataclysmic Front sedang membangun markas, pasti kekurangan tenaga kan?" Yoshua berkata, "Saya tidak akan berbohong kepada Anda, Tuan Renza. Beban kerja keseluruhan membangun pangkalan permanen sangat berat, dan para prajurit harus berlatih di samping misi dan liburan harian mereka. Jadi saya tidak bisa memobilisasi terlalu banyak tentara untuk berpartisipasi dalam proyek konstruksi. Jadi memang ada kekurangan tenaga kerja." Tama kemudian berkata, "Kebetulan saya baru saja menemukan 700 hingga 800 pekerja berkualitas di Kanada. Saya berencana untuk menemukan kesempatan untuk mengirimkannya kepada Anda sekaligus." Ketika dia mendengar kata-kata Tama, Yoshua bertanya dengan sibuk, "Tuan Renza, apakah Anda mengambil tindakan terhadap organisasi manapun?" "Benar." Tama juga tidak bersembunyi, berkata dengan acuh tak acuh, "Ada sekelompok kecil yang menyakiti orang. Saya ingin membasmi mereka, tetapi tidak cukup tepat untuk membunuh mereka semua. Mengapa tidak mengirim mereka kepada Anda di sana sebagai pekerja bebas? Dengan puluhan ribu tentara dari front Cataclysmic menjaga, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri dalam kehidupan ini." Yoshua segera berkata, "Tuan Renza, apakah Anda membutuhkan bawahan untuk bekerja sama?" Tama memikirkannya dan berkata, "Ya, Anda harus mengatur sekelompok tentara lain untuk datang, lebih disukai sekitar 200 orang, dan memastikan kedatangan mereka di Vancouver dalam 30 jam, yaitu sebelum besok malam." Yoshua berkata, "Tidak masalah Tuan Renza, 30 jam sudah cukup. Saya akan mengatur tenaga kerja dan menyuruh mereka pergi sesegera mungkin." "Bagus," Tama berkata dengan puas. "Kalau begitu, aku akan berkomunikasi denganmu lagi jika diperlukan." Setelah mengatakan itu, Tama menutup telepon Yoshua dan kemudian menelepon Melba yang berada jauh di Indonesia. Pada saat ini, baru pagi di waktu Indonesia, ketika Melba menerima telepon Tama, dia segera bertanya dengan hormat, "Tuan Renza, kau meneleponku sepagi ini? Apa perintahmu?" Tama langsung ke intinya dan berkata, "Melba, tolong bantu saya melihat apakah ada kapal kargo yang cocok di pelabuhan Vancouver. Harganya jangan terlalu mahal, sekitar 10 hingga 20 miliar rupiah, sebaiknya yang dapat diperdagangkan kapan saja. Anda dapat menemukannya untuk saya sesegera mungkin dan membelinya langsung atas nama saya." Meskipun Melba tidak yakin, dia langsung setuju dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Renza, saya akan mengaturnya. Kapal bekas mudah ditemukan, kita harus segera menemukan yang cocok." "Bagus," Tama berkata, "beritahu saya tepat waktu ketika ada kemajuan." Setelah mengatakan itu,
dia menutup telepon dan berjalan kembali ke toko serba ada dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Fanny masih tidak tahu apa yang baru saja dibicarakan Tama dengan Claudia. Belum lagi bahwa sebenarnya dirinya lah yang benar-benar dalam bahaya. Jadi dia masih tenggelam dalam kegembiraan kesediaan Tama untuk membantu Claudia membalas dendam. Fanny tahu betul di dalam hatinya bahwa dengan kekuatan dan latar belakang Tama, tentu saja tidak masalah untuk berurusan dengan kelompok kecil seperti itu. Hanya hati Claudia yang sedikit banyak khawatir. Dia paling takut bahwa Tama bermain seperti pahlawan. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, dia tidak hanya akan melukai dirinya sendiri, tetapi juga Fanny. Karena itu, dia juga ingin mencari kesempatan untuk membujuk Tama membawa Fanny dan meninggalkan Kanada sesegera mungkin. Tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa hal pertama yang dikatakan Tama ketika dia masuk adalah mengatakan langsung padanya, "Claudia, panggil telepon itu dan katakan padanya bahwa aku ingin bermain beberapa game, dan minta dia untuk menjemputku dari rumah Bibi Ratih jam 9 malam ini." Claudia bertanya dengan wajah terkejut, "Pukul 9 malam? Bagaimana dengan Suster Fanny?" Tama tertawa, "Tentu saja, dia ikut denganku." Fanny bingung dan bertanya dengan bingung, "Kakak Tama, apa yang akan kamu mainkan? Kenapa kamu mencari telepon itu?" Tama tertawa, "Bukankah mereka menjalankan kasino? Saya ingin pergi dan memainkan beberapa permainan, juga menganggur." Fanny bertanya dengan curiga, "Kakak Tama, kapan kamu kecanduan judi?" "Tidak," Tama tertawa, "saya hanya ingin pergi dan mencari tahu apa yang mereka lakukan. Ketika saatnya tiba, kamu akan menemaniku ke sana." Fanny tiba-tiba menyadari, dan dengan cepat mengangguk dan berkata, "Oke. Kalau begitu aku akan pergi denganmu." Claudia sangat gugup dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Tama tidak hanya akan pergi ke kasino yang dikelola oleh Grover untuk berjudi, tetapi bahkan akan membawa Fanny bersamanya. Bukankah itu sama dengan seekor domba yang memasuki mulut harimau? Tama juga tahu apa yang dia khawatirkan. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Claudia, aku pergi ke kasino mereka untuk berjudi adalah niat yang sama seperti kamu masuk kembali ke sini sendirian. Terkadang, tempat yang paling berbahaya justru yang paling aman." Itu langsung menyadarkannya. Jadi dia tidak ragu lagi, mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu aku akan meneleponnya di sini." Pada saat ini, lantai pertama sebuah restoran di George Street. Levon sedang duduk di depan meja lebar, secara pribadi mengawasi beberapa anak buahnya menghitung uang dengan 2 pendeteksi uang. Dalam kelompok ini, mereka harus membayar anak buahnya seminggu sekali, dan malam ini adalah hari penggajian. Anggota yang aktif di grup ini kebanyakan adalah tipe orang yang mabuk hari ini dan tidak meninggalkan uang untuk besok, dan segera menghambur-hamburkan uang setelah mereka mendapatkannya, lalu menggores hati dan hati mereka menunggu hari gajian berikutnya. Untuk seluruh kelompok lebih dari 700 orang, gaji mingguan rata-rata per kapita tidak kurang dari $1.000 Kanada, jadi biaya penggajian mingguan hingga hampir $1.000.000 Kanada. Saat dia melihat tumpukan uang tunai yang dibagi menjadi amplop kecil, dia tidak bisa menahan rasa sakit kepala yang besar dan bergumam, "Ini bukan 700 pria sialan, ini 700 mulut sialan yang menunggu untuk makan daging." Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada salah satu dari mereka, "Hey Pete, berapa banyak uang yang bisa Rich dan aku miliki di tangan kita minggu ini?" Orang lain melihat angka pada formulir dan berbicara, "Pak Levon, uang yang akan datang kepadamu dan Tuan Richie akan berjumlah total $1.100.000. Hanya $11.100.000, hah?" Levon sedikit kecewa ketika dia mendengar angka ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.